Halo guys, kali ini saya akan masak sambal udang, tahu, jengkol, dan lain-lain. Nah, bagaimanakah proses terusnya? Nonton ya video ini nggak selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahzali. Nah guys, kali ini saya akan masak yang tadi adalah udang. Kemudian seterusnya ini adalah jengkol. Dan untuk sambalnya seperti biasa ya, terdiri dari bawang merah, kemudian cabai merah besar, dan juga tomat ya, dihaluskan. Tapi tidak terlalu halus, dihaluskan dengan tangan saja ya, dengan cobekkan, tidak pakai blender. Dan juga ada tahu ya, tapi di sini ya saya lupa memperagakannya. Oke, seterusnya minyak saya sudah panaskan dan kita tunggu sebentar ya, sehingga cukup panas. Nantinya saya akan masukkan bahan-bahan yang akan saya masak hari ini. Oke, minyak saya sudah cukup panas ya, dan saya masukkan udang terlebih dahulu. Nah, seperti biasa ya, proses masak udang ini adalah sangat cepat ya. Jadi kita masak pun sebentar saja ya, diorak-arik begitu ya, sudah pun jadi. Karena proses udang masaknya sebentar. Takut nanti kalau kegaringan ya, teksturnya pun sudah terlalu kering ya. Dan ini juga udangnya juga tidak besar ya, tidak terlalu besar. Jadi takut teksturnya sudah tidak enak lagi dimakan ya. Jadi kita orak-arik sebentar saja sudah pun masak. Oh ya, sebelumnya ya, udang nih saya sudah bersihkan, kemudian saya marinasi sebentar dengan garam dan juga kunyit ya, didiamkan kira-kira 30 menit sebelum digoreng seperti ini, oke? Kita orak-arik sebentar sehingga bagian bawah dan juga semua ya sudah pun cukup matang dan kita toskan. Oke, seterusnya saya akan masak bahan lainnya. Oke, seterusnya saya akan masak jengkol. Nah, jengkol ini ya saya beli ya, memang jengkol yang sudah tua. Nah, seperti ini ya, saya beli di pasar ya. Saya beli cuma Rp5.000 saja ya. Saya lupa berapa biji dikasih, tapi saya beli Rp5.000 saja. Oke, dan kali ini ya saya masak bersama dengan kulit ari ya. Kalau di tempat saya namanya adalah kulit ari ya, yang warnanya kemerah-merahan itu ya. Dan kita masak saja seperti itu, nantinya akan terkelupas ataupun terbuka sendiri ya, tanggal sendiri. Nah, seperti itu. Dan nantinya kita boleh angkat dan itu pun sudah bersih ya. Dan seterusnya jengkol ini sudah masak ya, nantinya saya akan geprek sebentar. Oke, seterusnya saya akan masak tahu. Nah, ini adalah tahu yang ukuran kecil ya, saya potong 4. Kemudian sebelumnya ya, saya taburi dengan sedikit garam. Nah, sama juga ya, seperti udang tadi, dimarinasi kira-kira lebih kurang 30 menit. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya goreng tahu. Nah, seperti biasa juga ya, tahu kalau saya sendiri pun tidak suka terlalu garing ya kalau digoreng ya, karena mungkin juga ya teksturnya kalau terlalu garing juga ya kurang enak lah gitu ya, rasanya juga begitu. Oke, kita tunggu sebentar ya, nantinya saya akan terbalikan yang bagian bawah ke atas ya, sehingga semua cukup masak. Nah, masakan seperti ini ya juga boleh dicampur dengan berbagai jenis bahan-bahan masakan lain ya, yang mungkin Anda suka, seperti tempe, terong, dan lain-lain. Dan saya biasanya juga seperti itu ya. Semua bahan-bahan yang saya ingin masak yang ada di kulkas, semua saya campur-campur. Dan saya sendiri juga adalah suka ya, sangat suka dengan sayur-sayuran. Jadi berbagai jenis masakan yang saya masak selalu diikutkan sayur seperti itu ya. Oke,
Sekarang kita terbalikkan ya, yang bagian bawah ke atas, sehingga semua bahan-bahan sudah pun cukup masak, cukup matang. Nantinya saya akan toskan. Nah, seperti ini ya, kelihatan cantik ya tahu yang saya goreng, kelihatan gembul. Padahal ini adalah tahu yang ukuran kecil, saya potong 4, tapi kelihatan ya di video di dalam kuali ini kelihatan besar seperti itu ya. Oh ya guys, bagi Anda yang suka dengan video saya ya, yang selalu menonton video-video saya, suka dengan channel saya, mohon dukung ya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan mungkin juga ya ada ide ataupun usulan bagaimana ya, boleh komen di bawah. Oke. Dan sekarang saya sudah toskan, saya sudah angkat tahu. Dan seperti biasa ya, sambal terdiri dari bawang merah, kemudian cabai merah besar, dan juga tomat ya yang dihaluskan tapi tidak terlalu halus. Oke. Dan seterusnya kita orak-arik sebentar. Jangan lupa dikasih sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Nah, bagi Anda yang tidak suka micin boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Ikut selera masing-masing ya. Oke, seterusnya kita orak-arik sebentar ya, sehingga semua bahan yang dalam kuali ya cukup layu. Nantinya saya akan masukkan semua bahan-bahan yang saya sudah masak sebentar tadi. Termasuklah jengkol yang sebelumnya ya saya sudah geprek, tapi di video tidak kelihatan ya. Saya sudah geprek. Dan juga tahu dan udang ya, nantinya saya akan masukkan sekali. Nah, kalau Anda ingin lebih pedas boleh juga ya ditaburi ataupun dihaluskan ya, cabai rawit boleh dimasukkan begitu ya kalau ingin pedas. Dan mungkin juga ya masakan-masakan lainnya ada juga yang berunsurkan manis, boleh dikasih sedikit gula ataupun gula Jawa ya, gula aren boleh, terserah ya, ikut selera masing-masing. Oke, sekarang saya sudah masukkan semua bahan-bahan yang saya sudah masak tadi ya. Jengkol yang saya sudah geprek, udang, dan juga tahu. Nah, saya sudah masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Kita orak-arik sebentar dan seperti ini sudah pun jadi. Dan ini ya aromanya juga sudah menyengat. Dan ini adalah masakan-masakan kampung yang biasanya juga ada di warung-warung nasi ataupun restoran ya. Tapi kebanyakan kalau yang dijual di warung ataupun restoran ya, jarang yang bercampur-campur seperti ini ya. Biasanya satu jenis ya. Seperti udang ya udang saja, dan tahu saja, jengkol ya jengkol saja, seperti itu ya. Ini adalah variasi saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.